berkurang dan harga semakin mahal. Halo Ketusias, balik lagi dengan saya Leo di Ketuscover, dan hari ini kita akan bahas topik penting tentang masa depan keuangan, yaitu kelangkaan Bitcoin dan kenapa Bitcoin semakin mahal untuk banyak orang. Jadi ayo cepat merapat karena kalian perlu mengerti ini supaya tidak telat bertindak. Pertama, kita perlu ingat kalau Bitcoin adalah sebuah aset terbatas dengan hanya 21 juta koin yang ada di market. Setiap tahun kita melihat para pemegang Bitcoin besar dari perusahaan sampai negara mengakumulasi Bitcoin lebih dari sebelumnya. Namun narasi yang kita lihat di berita tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Selama bertahun-tahun pasar kripto telah menarik perhatian publik. Di tahun 2022, jatuhnya FTX jadi berita utama menggambarkan masa depan kripto yang suram. Tapi narasi seperti ini seringkali membuat kita tidak melihat kalau selama ini perusahaan, pemerintah, dan individu dengan kekayaan bersih tinggi terus mengakumulasi Bitcoin. Mereka mengamankan posisi mereka di salah satu aset yang paling diinginkan dengan pertumbuhan paling cepat di sejarah keuangan. Tether, perusahaan di balik stablecoin USDT Tether, baru-baru ini mengumumkan peningkatan besar dalam kepemilikan Bitcoinnya, lebih dari 7.600 Bitcoin yang bernilai sekitar 700 juta dolar. Ini membuat total kepemilikan mereka menjadi hampir 83.000 Bitcoin. Tether sebelumnya berkomitmen untuk mengalokasikan 15% dari keuntungannya untuk pembelian Bitcoin yang menunjukkan kepercayaan jangka panjang mereka untuk aset tersebut. Bayangkan aja Ketusias, kalau satu perusahaan memegang puluhan ribu Bitcoin, apa artinya untuk kita semua? Ini adalah tanda jelas kalau lembaga-lembaga memposisikan diri mereka untuk masa depan di mana kelangkaan Bitcoin mendorong nilainya ke titik yang tinggi. Kita harus mengingat kalau pasukan Bitcoin di bursa semakin menipis. Data menunjukkan arus keluar yang konsisten, yang artinya lebih banyak Bitcoin dipindahkan ke dompet pribadi keluar dari peredaran. Sementara itu, laporan dari Fidelity dan raksasa keuangan lainnya memperkirakan kalau Bitcoin bisa mencapai harga setinggi 1 miliar dolar per koin di tahun 2038. Meskipun angkanya terlihat sangat optimis, logikanya masuk akal Ketusias. Mengingat dengan permintaan yang terus meningkat dan pasokannya berkurang, kenaikan harga dengan jumlah tersebut ini bisa terjadi. Lebih lagi, yang menarik adalah peran pemerintah dalam akumulasi ini. Negara-negara seperti Rusia secara terbuka menggunakan Bitcoin untuk menghindari sanksi dan juga aktif dalam penambangan Bitcoin mereka. Negara-negara lain juga diam-diam membangun cadangan alias reserves, memanfaatkan Bitcoin sebagai lindung nilai terhadap sistem keuangan tradisional. Ini bukanlah spekulasi Ketusias. Ini sedang berlangsung saat ini juga, dan ini secara langsung akan merubah landscape keuangan secara global. Dan pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan masyarakat biasa? Kenyataannya banyak yang tidak melihat poin penting ini. Banyak yang tidak melihat Bitcoin sebagai aset yang jangka panjang dan bahkan banyak melihatnya hanya sebagai pertaruhan spekulatif. Banyak yang panik di saat harga turun dan menjual aset mereka tanpa sadar kalau mereka malah menyerahkan aset berharga ini ke tangan para pembeli institusional. Yang perlu kita ingat, Bitcoin ini lebih dari sekedar investasi Ketusias. Bitcoin adalah revolusi, sebuah sistem keuangan yang dibangun Satoshi untuk membebaskan masyarakat dari sistem kekayaan tradisional yang tidak adil. Tapi untuk mendapatkan manfaatnya, kita perlu setidaknya memegang sebagian kecil Bitcoin yang bisa mengubah hidup kita di tahun-tahun mendatang. Investasi kecil kita sekarang bisa aja memberi kita posisi yang tepat untuk di masa depan di mana nilai Bitcoin akan menjadi lebih berharga Ketusias. Peluang ini akan terus berkurang Ketusias. Setiap hari semakin banyak Bitcoin yang beredar di pasar dibeli mereka yang melihat potensi Bitcoin ke depannya. Lembaga seperti BlackRock, MicroStrategy, dan Tether tidak menunggu sentimen publik untuk menyusul. Mereka terus mengakumulasi juga karena mereka melihat potensinya. Tapi ingat ya Ketusias, ini bukanlah nasihat keuangan. Lakukanlah riset kalian masing-masing untuk mengerti akan potensinya dan berinvestasilah sesuai resiko masing-masing. Tapi kalau kalian memang baru mengenal kripto, mulailah kecil. Kalian tidak perlu membeli Bitcoin di jumlah besar untuk ikut. Bahkan investasi kecil aja berpotensi membuka jalan ke kebebasan finansial. Mulai lakukanlah riset kalian sekarang dan jangan tunggu terlalu lama karena dunia mulai menyadari potensi Bitcoin dan pasokannya terbatas. Kita memasuki fase hyper-Bitcoinization di mana Bitcoin menjadi aset global yang dominan. Kita sudah mulai melihat hal tersebut terrealisasi dengan semakin banyak orang berinvestasi. Jadi ini bukanlah masalah apa iya atau tidak, tapi kapan. Jadi ingat untuk mulai melakukan riset kalian sekarang dan membuat keputusan investasi kalian sendiri. Ingat kalau masa depan kita perlu persiapan. Ikut bergabung juga dan bertanya-tanya dengan Ketusias lainnya di Discord Crypto World ID, di mana kita juga sering melakukan eksklusif giveaway di sana. Linknya ada di kolom deskripsi, jadi tinggal diklik aja. Jam Ketusias.